akhirnya memang pilihan yang paling realistis untuk mengcover jangkauan itu. Betul. Ya saya pilih DPR RI. Ketika modal itu sudah ada dan bisa kita kapitalisasi jadi kekuatan politik, sayang kalau itu tidak jadi aspirasi kita. Pertama, dikasih peluang. Kedua, peluangnya ada. Ketiga, yang mau mentorin dan mau kasih jalan ada. Yang perang di darat belum tentu menang ketika dia di udara. Dan menang di udara belum tentu dia menang di darat. Makanya kita kombinasikan. Sehebat apapun lembaga, ketika nggak ada wartawan yang memberitakan, itu juga jadi sia-sia. Halo Brother SN, salam jumpa di podcast Satelit News. Satelit News jauh menjangkau, jernih bersuara. Banyak rekan-rekan jurnalis atau wartawan yang di pemilu tahun ini berperuntungan dengan mendaftar sebagai calon legislatif, termasuk yang hadir pada kesempatan kali ini. Motifnya mungkin beragam. Ada yang ingin atau resah dengan kondisi masyarakat, atau juga ingin punya tantangan baru, atau ingin meningkatkan kesejahteraan. Kita akan ulik itu semua bersama tamu saya yang hadir hari ini dengan Mas Sanusi. Selamat datang Mas Sanusi. Siap, selamat datang Mas Dedi. Apa kabar? Alhamdulillah sehat dong. Mas Sanusi ini dikenal dengan jurnalis, tapi namanya bukan Sanusi, tapi ada embel-embel belakangnya, Sanusi Pane. Yang teman-teman wartawan itu kenalnya namanya Sanusi Pane. Siap. Tapi kita akan membahas ini semua, Mas Sanusi, bahwa inspirasi Mas Sanusi ini untuk terjun ke dunia politik ini kan cukup melalui melalui perjuangan yang panjang. Mas Sanusi dikenal sebagai aktivis, dikenal juga sebagai wartawan, dikenal juga sebagai komisioner KPU sebelumnya, kemudian di organisasi-organisasi yang lain. Siap. Jadi kira-kira apa yang membuat Mas Sanusi ini terjun ke dunia politik? Padahal background awalnya kan mungkin wartawan, yang lebih dikenal kan wartawan. Bisa diceritakan seperti apa? Nih kalau yang nanya senior nih kita agak-agak ini juga ya. Tapi gini ya Mas ya. Dulu saat kita jadi aktivis misalnya, kita banyak melakukan aksi demonstrasi dan kita biasa kolaborasi dengan wartawan untuk pemberitaan bahwa ada sesuatu yang tidak benar terjadi di sisi kebijakan, misalnya sisi yang lain-lain. Sehingga akhirnya saya bersuara kalau nggak ada wartawan, kayaknya yang berita kita juga nggak ada apa-apanya tuh. Akhirnya saya berpikir, saya jadi wartawan kayaknya enak juga nih, karena bisa menjembatani jiwa aktivisme kita bisa memberitakan apa yang harus kita beritakan, kayak satelit lah, jangkauannya luas, suaranya jernih gitu kan. Ya makanya kita terjun ke dunia wartawan itu, bagaimana caranya mereka yang bersuara ini bisa kita sampaikan lalu media. Makanya saya senang banget tuh jadi wartawan tuh, hampir 5 tahun lah ya jadi wartawan. Mas Dedi juga tahu dan gimana perjalanan. Tapi saya pikir-pikir juga, dan alhamdulillahnya waktu itu ngomong-ngomong politik gitu misalnya, kita kan sering jadi wartawan itu memang di wilayah politik tuh kebetulan. Iya kan? Ada pilkada. Kenapa saya senang jadi wartawan politik tuh? Kita pengen lihat kepemimpinan itu prosesnya seperti apa. Kita mau menciptakan pemimpin yang kira-kira bisa mengayomi masyarakat secara luas kan gitu. Ya terjunlah sebagai wartawan politik. Nah ini embrionya nih. Awal mulanya dari situ. Embrio tuh. Nah akhirnya kita dari wartawan, kita sering liputan soal politik, bagaimana mekanisme pendaftaran kepala daerah di KPU dan lain sebagainya gitu kan. Dan saya pikir-pikir, kalau memberitakan saja tidak ambil eksekusi langsung ke wilayah itu, ranah yang menjadi penyelenggara yang bisa menciptakan kepemimpinan yang bagus misalnya. Akhirnya saya cobalah
daftar tuh jadi ketua KPU kan. Iya. Daftar ketua KPU. Tapi wartawan masih aktif waktu itu ya? Aktif. Masih aktif. Aktif 2013 itu terakhir saya jadi wartawan. Ya begitu daftar proses ke KPU itu, begitu dilantik kita berhenti jadi wartawan, terus melanjutkan karir di pemiluan sampai 2018 mulai dari pemilu. Kenapa sih pemilu tuh selalu ada bilang, oh politik nih begini, Iya. ada apa? Kemudian yang pemimpinnya juga kadang-kadang yang nyalon itu nggak dikenal sama masyarakat, Iya. track recordnya nggak ini kan kita kerjasama lagi-lagi. Sehebat apapun lembaga, ketika nggak ada wartawan yang memberitakan, ya itu juga jadi sia-sia gitu. Nggak kedengar. Akhirnya simultan itu aktivis diberitain wartawan jadi KPU, tetap butuh wartawan. Dan hari ini, misalnya setelah KPU selesai, saya terjun di kontestasi pemilu 2024 besok. Tetap saya butuh wartawan. Iya. Jadi sebenarnya dari semua rangkaian itu ya wartawan yang paling urgent gitu, yang paling penting bisa menyuarakan apa yang ada di pikiran kita harus kita beritakan. Ya perjalanannya gitu. Aktivis, mengkritik kebijakan, jadi wartawan politik, jadi ketua KPU, dan sekarang saya pengen oh iya juga ya. Kenapa nggak terjun langsung? Ya. Jadi maksudnya secara modal Mas Sanusi ini sudah cukup mumpuni, artinya modal ketika menjadi wartawan kan jaringannya luas. Ya itu salah satu. KPU juga jaringannya luas dan mengerti soal kepemiluan. Dan apalagi juga sekarang terjun di masyarakat juga dengan organisasi-organisasi yang lain. Itu modal yang sangat penting itu sebenarnya, Pak. Ya, tinggal kita kapitalisasi modal sosial, modal punya jaringan, ini menjadi modal politik yang baik sebenarnya. Betul. Karena kita lebih mudah mengenalkan diri, menyusun strategi, menghimpun kawan-kawan yang bisa jadi pendukung. Jadi sebenarnya gini, politik tanpa orang tidak akan menjadi suara. Ya. Intinya kita punya orang, kita punya suara. Dan bagaimana suara ini digerakkan, tetap kita punya modal, harus ada yang nerima tuh. Betul. Modal politik kita, lagi-lagi orang. Nah makanya saya bilang, kenapa saya berani gitu. Jaringan wartawan, kita hampir semua kalangan kenal. Di organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, kekarang tarunaan misalnya. Itu juga modal. Pertanyaan saya, ketika modal itu sudah ada dan bisa kita kapitalisasi jadi kekuatan politik, sayang kalau itu tidak jadi aspirasi kita. Betul. Itu aja. Terus inspirasi soal ketika masuk ke dunia politik, itu berawal dari apa? Maksudnya masuk ke politik tertentu, partai politik tertentu. Kenapa harus milih partai itu? Oh iya. Jadi waktu saya di KPU itu kan, kita kan agak sedikit apa ya? Saya bukan mengecilkan partai lain, tapi melihat posisinya misalnya, positioningnya juga, terus peluang juga, dan lain sebagainya. Saya lihat satu pertama kita harus dekat dulu nih. Dari beberapa unsur pimpinan partai politik, jelas kita setelah selesai jadi ketua KPU lah ya ini, bukan saat jadi ketua KPU. Kita punya kedekatan tertentu dengan salah satu pimpinan partai politik pertama. Kemudian aksesibilitas kita, jaringannya ya memang ke partai itu. Kebetulan senior-senior di DPP juga banyak yang aktifnya di situ. Gitu. Ya makanya kita ambil itu, pertama dikasih peluang, kedua peluangnya ada. Ketiga yang mau mentorin dan mau kasih jalan ada. Nah itu makanya kita pilih partai itu. Gitu. Ya kalau boleh saya sebut ya memang kenapa pilihannya harus ke Kuning ya karena memang itu paling mendukung kontestasi saya hari ini di situ. Apakah itu juga dampak dari jaringan waktu jadi wartawan? Betul. Harus ke partai itu, jadi paling dekat ke partai itu ya. Betul. Jadi wartawan ditugaskan. Kebetulan di beberapa pilkada yang menang kepala daerahnya dari partai itu. Gitu. Mau saya ditugaskan di Serang, ditugaskan di Kabupaten Tangerang. Pernah ke Tangsel juga kan? Ditugaskan di Tangsel. Yang menang selalu itu gitu. Nah itu membuat kedekatan kita saat di media itu sehingga kita nyamannya di situ.
Mungkin kalau yang lain, yang menang yang lain, mungkin yang lain. Yang lain. Iya. Sekarang gini, secara ini ya, secara dalam artian loncatan ya, artinya tahapan. Kenapa Mas Sanusi langsung terjun ke pusat, dalam artian ke DPR RI? Enggak dari bawah, misalnya dari DPRD kota dulu atau DPRD provinsi, ini langsung loncat ke DPR RI itu. Itu apa ininya? Inspirasi yang membuat Mas Sanusi langsung udah ke DPR RI aja. Jadi sederhana sih Mas Dedi ya. Jadi wartawan di kabupaten pernah. Di Tangsel oke. Di kota Tangerang ya memang base kita di situ. Artinya punya jaringan di Tangerang Raya. Tangerang Raya itu. Oke, itu dan memang waktu jadi mahasiswa aktivisnya di Himpunan Mahasiswa Tangerang. Yang base-nya kawan-kawan saya ini adanya di Tangerang, ini menyebar nggak hanya di kota Tangerang tapi ada di Tangsel, ada di kabupaten. Yang kedua, base di kota Tangerang ini ya memang kita paling menguasai. Nah, tiba-tiba kita diskusikan. Nah, diskusi itu kalau nyalon di tingkat kota misalnya. Karena dulu kita pernah jadi pimpinan di tingkat kota, ini memang mungkin bagi yang mendengar lain kelihatan agak sombong gitu. Tapi saat saya bilang saya mau nyalon di kota misalnya, di dapil 5 misalnya. Itu kawan-kawan yang dapil 3, dapil 2, dapil 1 yang memang sering dulu komunikasi sama kita, sayang banget kita nggak bisa milih dong. Karena terbatas dapil. Oke. Tiba-tiba, kenapa? Kalau gitu provinsi aja. Provinsi kan dapilnya agak luas nih. Tapi kan kalau nyalonnya di kota Tangerang, nanti abang cuma bisa ada 2 dapil ya. Ada 2 dapil. Kita yang di sini gimana? Gitu kan. Oh, iya juga ya. Ya akhirnya saya beranikan diri karena punya jaringan yang luas tadi, saat jadi wartawan, saat jadi aktivis, organisasi kemahasiswaan, kemasyarakatan, dan jadi ketua KPU. Akhirnya memang pilihan yang paling realistis untuk mengcover jangkauan itu. Ya saya pilih DPR RI. Karena DPR RI dapil Banten 3, Tangerang Raya, ada Tangsel, ada kota Tangerang, ada kabupaten, hampir semua jaringan itu ada gitu. Ada semua. Jadi akhirnya ya kalau ini juga tes case sih sebenarnya. Ini teman-teman saya yang dulu nih masih kenal saya dan mau milih saya apa enggak gitu kan. Kalau nggak milih berarti saya emang nggak punya teman dari dulu kan gitu. Iya. Tes aja. Misalnya ya di sini mungkin ada staf-staf di ruangan ini yang orang Tangsel kenal sama saya. Kalau tiba-tiba di TPS tersebut saya tahu orangnya tinggal di mana, TPS mana, nggak ada suara saya, berarti dia emang nggak sejak awal nggak berkawan gitu. Itu aja. Kita ngetes perkawanan aja. Tapi dari segi persaingan ya, kita tahu dapil Tangerang Raya ini, dapil 3 Banten ini kan dapil yang seksi, artinya perang bintang. Banyak caleg-caleg tingkat pusat yang perang di sini. Betul. Sejauh mana peluang Mas Sanusi untuk menghadapi itu? Sebenarnya saya mau cerita di awal gini. Kita bisa masuk ke kontestasi DPR RI aja nih. Kita bersaing di satu partai ini aja. Udah berat. Kursinya cuma 10. 10. Oh ya 10. Kursinya di sini cuma 10. Setelah itu berarti kan hanya 10 nama yang bisa masuk ke dalam daftar caleg tetap. Sedangkan di tingkat lokal mungkin ada tokoh yang kalibernya lebih hebat dari kita. Belum tokoh provinsi, belum di DPP nih seabrek-abrek orang tokoh partai ini banyak banget gitu. Tapi kita bisa dapat slot itu udah merupakan suatu kelebihan yang kita harus syukuri. Perkara nanti kita harus bersaing dengan nama-nama lain kaliber besar, misalnya ketua umum partai. Ketua umum partai. Kemudian artis kawakan. Kemudian mantan gubernur, ya, kemudian juga yang sudah berperiode-periode jadi anggota DPR RI misalnya, incumbent. Bagi saya bukan pada proses kita harus bersaing sama mereka, tapi kita memaksimalkan potensi yang kita punya aja gitu. Jadi ngapain mikirin orang, sedangkan kita sendiri nggak keurusan gitu. Ya sudah, saya jalan aja dengan yang saya punya gitu. Dengan punya kawan-kawan di RT RW, di kecamatan, di kelurahan, di seluruh wilayah kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Tangsel. Saya kira itu juga bentuk, artinya gini,
jangan cuma saya yang waspada terhadap mereka gitu. Mereka juga harus waspada terhadap gerakan kita kan gitu. Iya. Jangan-jangan nggak dihitung, tentunya punya hitungan kan gitu kan. Yang ini yang lebih bahaya menurut saya. Lebih bahaya ya. Lebih bahaya. Betul. Gitu. Kalau konsolidasi atau sosialisasi tiap hari itu mobilitasnya seperti apa? Jadi memang ini penting juga nih Benar. sebenarnya. Saya bukan ngajarin sih. Ya buat inspirasi ke Inspirasi siapapun lah itu. Hmm. Pertama, hari ini kita harus punya orang. Kedua, orang itu pasti setiap hari pegang gadget, pegang yang namanya smartphone. Jadi ya kita memanfaatkan kawan-kawan kita ini, jejaring kita ini, ada grup WhatsApp, ada Instagram, ada Facebook dan lain sebagainya. 40% Iya. kampanye saya di situ. Lewat jaringan-jaringan, lewat kawan-kawan, misalnya kawan-kawan seluruh yang terkoneksi ini, kita memang punya data sih. Tapi itu kita arahkan mereka bagaimana dari satu smartphone mereka bisa nyebar ke yang lain, tetangganya, ke keluarganya, ke kawan-kawan yang lain. Sisanya 60% memang 15% alat peraga, kemudian 35% lainnya kita terjun ke lapangan. Berarti gadget itu yang mendominasi. Iya. Dan efektif itu? Efektif. Karena ada satu cerita misalnya kawan istri Ya. kerja di Tangerang Selatan. Dia lihat status WA istri saya. Iya. Dia nggak tahu itu istri saya. Tiba-tiba dia bilang ke istri, langsung mengkomentari status WhatsApp itu kan. Dia bilang, oh itu saya kenal. Emang ibu dukung dia juga? Oh iya, saya dukung dia. Nah inilah sarana yang kira-kira ini yang harus kita waspadai. Kadang dia tidak mengungkapkan langsung, tapi mengenal orang itu secara langsung. Ini yang nggak dihitung sama orang. Iya. Sehingga misalnya kalau dalam sisi-sisi pertarungan politik, yang perang di darat belum tentu menang ketika dia di udara. Dan menang di udara belum tentu dia menang di darat. Makanya kita kombinasikan antara terjun langsung ke masyarakat lewat alat peraga. Yang ketiga ya tentu yang paling utama hari ini smartphone. Teknologi informasi. Itu yang mau dimanfaatin ya. Iya. Ya karena basis kita kan wartawan juga gitu. Kita bagaimana produksi berita, satu berita yang kita produksi malam hari, begitu besok nyebar tuh ke orang, semua orang tahu. Ya itulah pentingnya, ya mungkin ilmu kewartawanan itu. Oh ya, ketinggalan ya. Bisa diceritakan waktu jadi wartawan itu. Setahu saya, Mas Sanusi hanya di media lokal waktu itu. Betul. Belum pernah ke media nasional ya? Belum pernah. Sudah. Dan hanya wartawan. Nggak sampai inget ke redaktur ya? Enggak wartawan. Hanya wartawan. Pertama itu di dulu awalnya saya di Tangerang Tribun. Itu basisnya di Serpong, ya lebih banyak Kabupaten Tangerang. Terus habis itu ke Tangerang Express beberapa saat, dan paling lama di Satelit News. Ya. Paling lama di Satelit News. Hampir 2 tahun lebih, dan pengalamannya luar biasa karena ngikutin pilkada di 3 daerah. Di Serang, di Tangsel, dan di Kota Tangerang. Ya. Total 5 tahun jadi wartawan. 5 tahun jadi wartawan. Dan itu bekal yang sampai sekarang masih kita pakai. Ilmu kewartawanan, misalnya nggak semua wartawan itu misalnya gini, bisa mengakses komunikasi dengan masyarakat secara langsung. Iya. Hanya wartawan yang bisa investigasi sampai ini kebakaran karena apa sih. Iya. Saat kita bawa embel-embel wartawan, biasanya tuh warga seneng tuh, dan dia mau cerita. Nah ilmu ini yang mungkin sampai sekarang dalam campaign saya bawa. Kita komunikasi langsung sama pedagang warung, pedagang asongan, sampai ke tingkat paling bawah banget gitu kan, ibu-ibu lagi nongkrong. Ya kita gaya-gaya wawancara sosok kenal so akrab itu justru memang menguntungkan. Ya. Sekali ketemu langsung dia kenal. Saat kita jadi wartawan misalnya, sekali wawancara nih, besok oh si wartawan anu, nah dia udah inget tuh nama kita. Ya. Biasanya gitu Mas. Termasuk juga akses ke pejabat-pejabat, lebih mudah jadi wartawan. Betul. Dengan
kode wartawan, Nah, pejabat akan. Makanya nggak heran kan kalau misalnya komunikasi itu tiba-tiba ada di tingkat di DPP gitu misalnya. Karena memang ilmu wartawan gitu. Wartawan gitu ya. Iya. Ini inspirasi buat teman-teman wartawan yang Betul. maju mencalonkan diri di legislatif gitu. Kalau persaingan di internal partai seperti apa? Aman lah itu. Aman ya. Aman. Jadi memang yang penting bagi kita di partai kita ini bagaimana kita bisa dapat suara sebanyak-banyaknya. Soal yang jadi siapa sudah ada hitung-hitungan kalkulasinya. Tapi kan kita juga jangan juga artinya persaingan itu menjadi persaingan personal. Iya. Bagi saya siapapun dapat suara terbanyak dan itu bisa dibuktikan dalam proses pemilihan tanggal 14 Februari nanti, ya dia yang layak gitu. Betul. Tapi soal berpolitiknya kan semua punya hak dan punya kelayakan. Iya. Ya bukan soal jadi enggaknya sih. Semua orang punya hak buat berpolitik. Berpolitik. Siapapun itu, sekaligus itu cuma sekedar teman-teman wartawan. Tapi mungkin yang perlu kita ingat itu, orang nggak pernah tahu prosesnya. Prosesnya yang penting itu. Ya, yang penting kita jalani proses ini. Dan soal persaingan itu, saya sih prinsipnya gini, semua yang ada di partai itu adalah partner. Karena kalaupun nanti saya punya suara yang cukup lumayan misalnya tanpa ada yang suara orang lain, ya itu juga sih kita nggak bisa jadi. Iya. Jadi kalau suara yang paling banyak gak ada suara yang rendah, dia nggak jadi juga. Iya. Ya itu bukan saingan namanya. Jadi enggak lah, kalau saingan gitu Enggak ya. nggak ada lah, aman lah. Aman ya. Aman lah. Karena sudah punya teritori sendiri-sendiri. Betul. Sudah dibagi-bagi. Bagi. Wilayah mana yang Bagi. harus digenjot itu. Nah, itulah hebatnya partai kita, bisa bagi wilayah. Biar nggak bentrok selisih. Betul. Perebutan suaranya. Ya. Emang mantan wartawan menjadi legislatif ini kan bukan barang baru sebenarnya. Iya. Banyak lah yang sudah ada yang berhasil, ada yang tidak juga. Menurut Mas Sanusi gimana tuh? Yang berhasil ada yang berhasil. Kalau yang nggak berhasil itu padahal kan dia modalnya sama Sanusi. Sama. Yang bikin beda mungkin gini ya. Kalau saya sih bilang kalau soal takdir itu kita nggak usah omongin. Ya. Tapi yang jelas gini, sejauh mana dia bisa mengkapitalisasi modal-modal politik yang dia punya. Bahkan nggak sedikit juga mantan wartawan yang jadi kepala daerah banyak. Banyak. Ini kan soal kita mengimplementasikan ilmu kita, Iya. keterpercayaan kita jadi wartawan, kita dipercaya nggak sama masyarakat. Saat kita di masyarakat dipercaya jadi wartawan, jadi apapun kita akan dipercaya tuh. Iya. Karena saya ngalamin bukan cuma saat sekarang posisi saya nyalek gitu, saat jadi ketua KPU misalnya. Iya. Kalau background kita bukan wartawan yang terpercaya, Iya. bukan di media yang terpercaya, kira-kira orang percaya nggak kita mimpin satu organisasi? Rasanya enggak tuh. Iya. Tapi ya kita berhasil 5 tahun, selesai tuntas, pemilu lancar, pilgub lancar. Meskipun ada Kendala-kendala itu kan riak-riak, Iya. kira-kira nggak semua orang kita bisa kasih senang. Pilkada lancar. Ya prinsipnya itu. Gitu aja. Ya bagi yang belum berhasil mungkin tingkat kepercayaan di masyarakatnya kurang. Bisa jadi juga modalnya kurang sih. Bisa juga. Modalnya kurang gitu. Jadi Mas Sanusi Pane ini adalah mantan wartawan ya. Jadi bukan wartawan. Jadi kalau wartawan yang nyalek sesuai dengan edaran Dewan Pers harus mundur atau nonaktif. Jadi dia karena mantan wartawan dia nggak punya sangkutan sama Dewan Pers. Karena udah mantan udah nggak bekerja sebagai wartawan, tapi mantan wartawan. Tapi dia punya modal yang sangat signifikan, banyak sekali. Selain jaringan dari wartawan, jaringan dari dulu menjabat sebagai komisioner KPU Kota Tangerang, dan juga jaringan-jaringan organisasi yang lain. Yang terakhir, apa misi yang akan dibawa ketika nanti katakanlah ya mudah-mudahan jadi duduk di kursi DPR ini? Amin. Ya, apa yang akan diperbuat? Ada 6 hal sih sebenarnya. Pertama, motivasi diri. Betul. Kedua, saya pengen memberikan sesuatu yang bikin keluarga bangga. Keluarga tuh ada keluarga di rumah, ya, keluarga di media, keluarga di
organisasi. Yang ketiga, tentu kita pengen berbuat ya. Berbuat itu dari yang skala kecil sampai besar itu kan harus kita coba. Jangan juga kita cuma berpaku mentang-mentang orang lokal harus berkaryanya di lokal. Ini bentuk kita harus berkarya lah. Yang keempat, kalau ada peluang, kenapa nggak kita manfaatin, gitu kan? Yang kelima, saya cuma mau kasih tahu, semua orang, semua profesi punya hak yang sama di dunia politik. Betul. Yang keenam, yang terakhir nih, yang keenam, saya cuma ingin kasih catatan bahwa ada namanya Sanusi di kota Tangerang, mantan wartawan, pernah jadi penyelenggara pemilu, juga bisa menjadi anggota DPR RI. Cuma 6 itu aja motivasi saya. Artinya semuanya mudah-mudahan jadi inspirasi gitu kan. Karena semua orang hidup pasti begitu. Kebanggaan keluarga, kalau jadi DPR RI jelas keluarga terbantu. Kawan-kawan punya rasa kebanggaan. Minimal bangga. Ya, aksesibilitas kita bantu orang lebih luas. Ya kan? Ya terakhir tadi, saya punya catatan sejarah sendiri yang kira-kira orang bisa berkaca dan bisa melihat bahwa semua orang ternyata bisa. Kalau mau usaha. Yakin usaha sampai. Masih ingat. Gitu Mas. Ya 6 hal itulah yang bikin saya motivasi saya terakhir itu aja. Ya mudah-mudahan yang nonton juga bisa terinspirasi gitu kan. Kalau nggak terinspirasi ya berarti memang kita belum layak kan. Itulah pengalaman banyak banget. Jadi di 10-20 tahun terakhir ini pengalaman kita ya kita jadikan bekal yang cukup buat lebih banyak berkarya buat masyarakat. Berkarya sesuai dengan slogan kan. Karya-kekaryaan. Iya. Mas Sanusi yang terakhir, kira-kira apa ya? Selain yang tadi ya, selain yang 6 misi tadi, buat masyarakat itu apa yang ingin Mas Sanusi bangun, terutama di Dapil Tangerang Raya ini? Jadi gini, saya nih santri juga sebenarnya. Pernah nyantren. Ya kita kadang-kadang ngomongin santri itu bukan nggak tersentuh sebenarnya. Kan mereka banyak aktualisasi nih setelah santri terjun ke segala macam. Ya ini juga salah satu inspirasi. Misalnya saya juga punya 6 program tuh. Kemarin juga saya diskusi sama tim, sama teman-teman, apa ya program kita ya. Terus teman-teman bilang, Bang, lu kan pernah jadi santri nih, ya kan? Santri itu kan biasanya walaupun dia jadi apapun, ya bisa ngaji lah, apa segala macam, ngurusin remaja masjid mah boleh kali Bang, bikin koperasi buat remaja masjid, kan gitu programnya. Bagus juga tuh, koperasi buat remaja masjid. Iya, jadi ada arus yang bermanfaat gitu. Jadi remaja masjid itu punya koperasi sendiri lah, segala macam. Terus waktu kita di pemuda ini, saya ngerasa gini, proses jadi pemimpin itu nggak sederhana gitu. Siapapun yang mau jadi pemimpin itu nggak bisa ujuk-ujuk. Dia harus ada sekolahnya, ada pelatihannya, ada pengalamannya gitu. Ada prosesnya. Ada proses. Saya bilang, saya juga pengen punya program gitu kan, sekolah atau kursus kepemimpinan buat pelajar dan pemuda misalnya kayak gitu. Kan kita di Tangerang ini hampir 20 tahun terakhir ya. Yang kontestasi politik kan itu aja. Tidak banyak pemimpin yang muncul dan punya peluang, dikasih peluang bagus secara kepemimpinan gitu kan. Apalagi ngeliat pilkada kemarin di Tangerang. Cuma satu pasang calon. Artinya kan kepemimpinan ini entah itu dari sisi kepemimpinan yang nggak siap atau dari sisi kapitalisasi kapitalnya nggak siap. Tapi kita butuh, artinya program sekolah dan kursus kepemimpinan untuk pelajar dan pemuda. Sekolah leadership. Leadership management. Terus program yang ketiga itu diskusi. Ini hasil diskusi nih, bukan pemikiran Sanusi sendirian gitu Mas. Gimana caranya akses permodalan itu bisa mudah diterima oleh para pelaku UMKM. Permodalan. Yang penting dapat aksesnya dulu. Sekarang kan kita di Tangerang ini, saya kira UMKM banyak banget. Tapi rata-rata banyak mati karena akses permodalannya kurang.
Ya minimal kalau saya bisa ke sana kan ada akses permodalan, ini kan lumayan lah, bisa bagi-bagi gitu kan, program-program dari kementerian, dari pemerintahan dan lain sebagainya. Yang keempat itu kemarin dibilang, kok kenapa nggak bikin apa namanya beasiswa untuk siswa-siswa nggak mampu. Beasiswa. Iya, di Tangerang ini banyak banget orang kaya, tapi kita nggak satu kekompakan bikin charity namanya buat bantuin kawan-kawan kita yang kesusahan buat bisa terus dapat pendidikan yang baik lah. Universitas di sini kita banyak, tapi nggak banyak juga kesempatan orang-orang kampung ini bisa mengenyam pendidikan yang luar biasa gitu. Maka iya bang, harus bang, kita sisihin tuh duit dikit-dikit, ya minimal kita bisa kasih program beasiswa gratis lah, beasiswa buat siswa tidak mampu. Yang terakhir tuh cuma ngomongnya gini, ya bikin yayasan lah bang. Yayasan? Ya bikin yayasan. Yayasan ini bentuknya nanti bisa sebagai misalnya gini, yayasan yang bisa mendorong percepatan adanya sekolah negeri di Tangerang, kampus negeri di Tangerang. Jadi saya selama hidup di Tangerang ini, kampus negeri di Tangerang itu cuma ada satu. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tempat saya kuliah. Ada dua, UT di UT itu kan negeri Purwokerto itu negeri sebenarnya. Tapi buat warga Kabupaten Tangerang, warga Kota Tangerang, kita nggak punya kampus. Artinya yayasan yang mengkaji soal kelayakan pendidikan dan kampus, kesejarahan, kemudian juga pariwisata yang memang terkoneksi dengan seluruh akses yang ada di pemerintahan. Itu 6 harapan itu saya kira bisa kita lakukan gitu. Memang saya bilang butuh juga kita kampus negeri di Tangerang Raya ini. Iya. Belum ada. Kabupaten sama kota. Kabupaten belum ada. Kita kalau ke Serang, warga sana lebih beruntung. Iya, dia ada dua ya. Dia punya kampus negeri. Itu Untirta sama UIN kan, UIN juga. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. UIN SMA. Maulana Hasanuddin di Tangerang. Nah ini yang saya kira kalau kita bisa ada di sana secara kebijakan gitu, mungkin bisa ada dorongan juga gitu. Ketika kita komunikasi, gimana sih caranya ada kampus negeri di Tangerang Raya? Itu aja sih. Itu mimpi saya tuh, punya kampus negeri di Tangerang Raya. Oke, terima kasih Mas Sanusi. Siap, Mas Edi. Perbincangannya sangat menginspirasi sekali. Terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Baik Brother SN, demikian podcast Satelit News kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan tadi menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.